Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, Rabb yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat dijauhkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, serta Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan hati kita. Karena ya ikhwah, kesehatan nikmat terbesar bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat jabatan ataupun nikmat kedudukan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan hati kita, nikmat hati yang hidup, hati yang bersih, nikmat hati yang mengenal terhadap Tuhannya, hati yang tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hati yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, aku tidak tahu dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, yang mana yang paling besar. Allah memberikan nikmat kepadaku yang pertama, Allah tunjuki aku nikmat di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang haruri. Haruri ini pada zaman itu nama kelompok, salah satu kelompok Khawarij. Maka Imam Abul Aliyah, dia bersyukur yang pertama telah ditunjuki di atas Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua telah ditunjuki di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci hatinya, manusia yang paling bersih jiwanya, dan yang paling sempurna akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama mengkaji kitab yang sangat berharga, kitab yang luar biasa, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, karya Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah. Sebuah kitab yang cukup ringkas namun padat isinya. Kitabnya nggak begitu panjang, nggak begitu tebal, namun isinya padat, maknanya dalam. Ini salah satu kebiasaan para ulama terdahulu, sedikit ngomongnya tapi isinya padat. Kebalikannya dari kita. Kalau kita kebanyakan ngomong, cuman nggak ada isinya. Kitab ini menghimpun kaidah-kaidah yang besar tentang penyucian jiwa, tentang penyakit-penyakit hati, serta ibadah-ibadah hati yang menjadi salah satu sebab kebahagiaan kita selama kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan insya Allah seterusnya kita akan membahas kitab ini setiap Jumat pekan kedua insya Allah ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu mempelajari Tazkiyatun Nufus? Kenapa kita perlu membersihkan hati kita? Kenapa kita perlu mensucikan hati kita? Karena kerusakan hati, kerusakan seseorang itu semuanya asalnya dari hatinya. Orang tersebut akan rusak kalau hatinya rusak. Orang tersebut akan kotor kalau hatinya itu kotor. Begitu pula kebaikan seseorang itu semua asalnya dari hatinya. Orang tersebut akan baik kalau hatinya bersih, kalau hatinya baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Abu Abdullah
Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna li kulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, sesungguhnya hal-hal seluruh perkara-perkara yang halal semuanya udah jelas. Semuanya telah disampaikan. Wa innal harama bayyin, seluruh perkara-perkara yang haram udah disampaikan, seluruh perkara-perkara yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, gak banyak, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang telah menghindari perkara-perkara yang samar tersebut, maka ia telah menyelamatkan untuk agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang telah terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara yang samar, maka ia bisa terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Kemudian Rasul mencontohkan contoh tersebut dengan karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya kepada keburukan. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki tanah larangan, memiliki peraturan-peraturan yang dilarang oleh raja tersebut. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maharimuh, hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketahuilah, di tubuh kita itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hati itu adalah malikul a'dha, rajanya anggota tubuh. Hati itu rajanya anggota badan. Sedangkan anggota badan adalah junduh. Anggota badan ini tentara-tentaranya hati. Jadi kalau komandannya bilang A, semua ngikut A. Ya. Hati itu rajanya anggota badan. Kemudian para ulama mengungkapkan baiknya hati dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan baiknya hati adalah rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap siksa-siksa Allah, rasa takut terhadap azab-azab Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan yang dimaksud baiknya hati adalah niat yang ikhlas kepada Allah. Ia tidak melangkahkan dirinya
ke dalam ibadah kecuali dengan niat bertaqarrub kepada Allah, kecuali dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ia tidak akan meninggalkan maksiat kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan baiknya hati adalah rasa cinta kita kepada Allah. Begitu pula cinta terhadap aulia Allah, cinta terhadap wali-wali Allah, dan mencintai ketaatan-ketaatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rusaknya hati. Rusaknya hati adalah dengan terjerumus kepada perkara-perkara syubhat, terjatuh ke dalam maksiat, seperti dengan memakan hal-hal yang haram, seperti dengan memandang hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram, bahkan seluruh maksiat ya ikhwan. Seluruh maksiat bisa merusak hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfar wa tab suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Sekali dia berbuat salah, dititikkan di hatinya satu titik hitam. Apabila ia meninggalkan kesalahan tersebut, kemudian meminta ampun kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan beristighfar kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ia kembali melakukan kesalahan tersebut, apabila kemaksiatan tersebut diulang kembali oleh hamba tersebut, maka akan ditambahkan titik hitam lainnya di hati tersebut, hingga hati tersebut akan menjadi hitam, hati tersebut akan mati. Itulah yang diistilahkan dengan Allah di firman-Nya Ar-Ran. Kata Allah, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka nantinya. Penulis tafsir Jalalain rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, hati mereka tertutupi oleh ar-ran. Ar-ran ini seperti karat di besi. Kalau di hati namanya ar-ran. Perlahan akan menutupi hatinya, menjadikan hatinya tersebut itu mati. Karena apa? Karena maksiat yang telah diperbuat. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa. Setelah berbuat dosa, ia tidak langsung bertaubat. Ditambah lagi dengan dosa lainnya, sehingga bisa membuat hati itu menjadi gelap dan lama-kelamaan hatinya mati. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid. Mujahid rahimahullah mengatakan hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, kemudian jika ia berbuat dosa, telapak tangan tersebut akan menggenggam. Jika ia berbuat dosa lagi, jari jemarinya perlahan akan menutupi telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutupi telapak tangan tersebut, dan akhirnya seluruh telapak tangan tadi itu akan tertutupi oleh jari jemarinya seluruhnya. Inilah diantara dampak bahaya maksiat bagi hati kita. Setiap maksiat itu akan membuat hati tertutup noda hitam, dan lama-kelamaan hati tersebut akan mati. Jika hati itu udah tertutup, udah hitam, udah mati, apakah mampu ia menerima seberkas cahaya kebenaran dari Allah? Apakah mampu ia menerima hidayah dari Allah? Sangat tidak mungkin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim ini dikatakan oleh para ulama tabibul qalb.
Beliau ini dokternya hati. Makanya banyak karya-karya Ibnu Qayyim itu yang menjelaskan tentang obat-obat hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka akan sangat amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Jadi kalau hati udah mati, udah susah menerima hidayah. Akan menolak semua hidayah yang datang. Oleh karena itu, hendaklah kita melakukan sebab-sebab supaya hati kita ini baik. Akan tetapi fil akhir, baiknya hati itu semua di tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan tersebut akan menyuruhnya untuk melakukan fahsya wal munkar, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah, walaula fadlullahi wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang hatinya bersih. Yang hatinya bersih dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang ia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, menghidupkan hati adalah pekerjaan paling berat, pekerjaan paling penting dalam hidup seorang mukmin. Yang membedakan seorang mukmin dan munafik itu apa? Hatinya. Sebab orang munafik itu sholat, orang munafik sholat, orang munafik berpuasa, orang munafik tetap berjihad di atas jalan Allah. Akan tetapi hatinya benci terhadap Islam, hatinya tidak senang terhadap Islam. Maka yang membedakan di antara orang muslim, orang mukmin dan orang munafik itu hatinya. Dan yang tahu hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Kata Allah di dalam kitabnya, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Aku telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya kalian itu bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman terhadap Allah dan yaumil akhir. Jadi masalah amalan hati ini ya ikhwah sangat penting. Masalah yang paling penting, tapi yang harus diperhatikan, kalau kita membahas masalah hati ini, bukan berarti kita seperti orang murjiah. Yang penting hatinya, ibadah lain gak penting. Ini perkataan yang sesat dan menyesatkan. Amalan badan juga punya pengaruh yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya dari hati di dalam hidup seorang. Karena Allah melihat kepada hati dan badan. Yang Allah perhatikan itu hati dan amalan badan. Makanya di dalam prinsip Ahlus Sunnah, di dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman itu qaulun wa amal. Bukan perkataan doang, bukan amal doang, tapi perkataan dan amal. Keyakinan dan amal. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi amal badan punya pengaruh, amal hati punya pengaruh. Jadi kalau disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah tentang pentingnya masalah hati, bukan berarti kita berlepas diri dari amalan badan. Ya. Artinya seseorang itu berusaha membersihkan hati, tapi amal badan tetap dilakukan. Membersihkan amalan hati, tetap sedekah, tetap sholat, tetap berhaji. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan hati dan amalan badan kita. Nabi Muhammad SAW berfirman,
innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak peduli terhadap fisik kalian. Allah nggak peduli terhadap harta kalian. Allah nggak peduli. Tapi Allah akan melihat ila a'malikum wa qulubikum, ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat hati dan amalan-amalan kita. Jadi Allah melihat kepada hati dan amal. Ada sebagian orang yang ketika disebutkan masalah hati, yang penting hati. Nggak sholat, yang penting hatinya lurus. Sebagian akhwat juga bilang, nggak penting pakai jilbab, yang penting hatinya lurus. Nggak bisa begini. Yang namanya amalan hati harus selalu disandingkan dengan amalan badan. Jadi kajian tazkiyatun nufus itu penting ya. Karena membersihkan hati itu lebih berat daripada membersihkan badan. Kita membersihkan hati, banyak kiat-kiat yang untuk membersihkan hati. Membersihkan badan, ambil wudhu bersih, mandi bersih. Karena untuk hati itu perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Kita dalam membersihkan hati itu perlu jihad. Perlu jihad untuk membersihkan hati. Semua tata cara membersihkan hati udah Nabi jelaskan. Nabi SAW telah menjelaskan tata cara membersihkan hati. Yang membawa manusia ke sorga udah jelasin sama Nabi. Yang membawa manusia ke neraka semuanya udah jelaskan sama Nabi. Semuanya udah jelas. Bagaimana membersihkan hati, Nabi udah jelaskan secara lengkap. Gak boleh orang mencari cara yang baru. Gak boleh mengada-ngada cara membersihkan hati. Gak boleh melakukan hal-hal yang muhdats, hal-hal yang bid'ah. Kita wajib mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, kita harus mengikuti tata cara yang telah disampaikan oleh Nabi. Dan orang yang membersihkan hati, dia akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan wa 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatil 'ula." Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini adalah balasan bagi orang yang ingin membersihkan hatinya, yang membersihkan hatinya. Kemudian sebelum masuk ke isi kitab, insya Allah pada hari pertama ini setelah menyampaikan sedikit muqaddimah tentang pentingnya kita belajar tazkiyatun nufus, alangkah baiknya kita mengenali siapa penulis kitab ini. Kita akan membahas biografi penulis kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu Syekh Ahmad Farid hafizahullah. Agar kita tahu dari mana datangnya ide dan pemahaman-pemahaman ini. Syekh Ahmad Farid, Syekh Dr. Ahmad Farid dikenal sebagai ulama salaf dari Alexandria, dari Mesir. Perjalanan ilmiahnya itu banyak beliau berjumpa dan belajar langsung dari ulama-ulama besar di zamannya. Di antaranya ada Syekh Al-Mujaddid, ahli hadis dari negeri Syam. Kemudian beliau juga pernah belajar dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Razak Afifi, begitu pula dengan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan Syekh Muhammad As-Sabbaq. Kata Syekh Ahmad Farid di dalam muqaddimahnya, beliau menuliskan, ilmu yang paling banyak aku dapatkan itu dari kitab. Sebagaimana Syekh Albani
mendapatkan ilmunya itu kebanyakan dari kitab-kitab para ulama. Selain itu, aku bermulazamah bersama guru kami, yaitu Syekh Muhammad bin Ismail. Semoga Allah menjaganya. Beliau sangat mempengaruhi kami sebagaimana Ibnu Taimiyah mempengaruhi murid-muridnya. Beliau mewarnai kami dengan manhaj salaf. Inilah karunia Allah yang besar, yang banyak orang tidak mensyukurinya. Kata Ibnu Abi Syaudzab berkata, termasuk nikmat Allah kepada seorang pemuda ketika ia mulai istiqamah adalah Allah memberinya sahabat ahlus sunnah yang menuntunnya kepadanya. Dari karya-karya Syekh Dr. Ahmad Farid, ya, banyak yang dikenal selain kitab yang akan kita kaji sekarang. Salah satunya adalah kitab Tazkiyatun Nufus. Ini karya beliau yang paling dikenal. Di antara lainnya ada kitab yang membahas tentang zuhud. Salah satu karyanya yang paling terkenal dengan judul Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, yang membahas tentang zuhud dan hal-hal hati lainnya. Kemudian cara menulisnya, gaya tulisannya juga dikenal komunikatif, mudah dipahami oleh orang awam seperti kita, mudah dipahami oleh para tullabul ilm. Makanya banyak dipakai sebagai rujukan di dalam kajian-kajian tentang yang membahas penyakit-penyakit hati dan lain berbagainya. Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengambil manfaat dari ilmu dan karya-karya beliau. Kemudian beliau mencantumkan juga di dalam muqaddimahnya tentang makna tazkiyatun nufus. Arti dari tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu artinya ada dua. Di dalam bahasa Arab, tazkiyah itu artinya an-nama wa taharah. An-nama wa taharah. An-nama adalah perkembangan, pertumbuhan. Namanya an-nama. Wa taharah. Taharah itu mensucikan. Bersuci, taharah. Makanya kata zakat itu satu asal kata sama tazkiyah. Zakat, tazkiyah. Makanya kita zakat itu bukan berarti kita berkurang duit kita, tapi akan selalu bertumbuh duit kita. Sedekah itu mensucikan harta-harta kita. Jadi tazkiyatun nufus itu menumbuhkan sifat-sifat yang mulia, mensucikan jiwa dan membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan penyakit-penyakit hati. Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Di dalam surat Asy-Syams, Allah mengawali surat Asy-Syams dengan bersumpah terhadap makhluk-makhluknya yang luar biasa. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terakhir Allah tambahkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Begitu pula Nabi seringkali memanjatkan doa-doa tentang hati. Nabi sering meminta kepada Allah agar hatinya disucikan, agar hatinya ditetapkan di atas ketaatan, agar hatinya diberikan keistiqomahan. Di antara doanya, Nabi memanjatkan doanya kepada Allah, yaitu salah satunya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwaku ini ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku ini, karena sesungguhnya anta waliyuha maulaha, engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikannya dan engkaulah pelindung dan penolong bagi hati. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jika Nabi saja yang sudah dijamin surga, yang sudah diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meminta untuk mensucikan hatinya, apalagi kita. Apalagi kita yang hari-hari kita dipenuhi oleh hal-hal yang sia-sia. Hari-hari kita dipenuhi oleh ma'asi, berbuat maksiat. Jadi selayaknya kita lebih banyak meminta disucikan hati kita dibanding Nabi. Di antara tugas Rasul yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Beliau Rasul SAW memulai dakwahnya dengan tazkiyah wa tasfiyah, pemurnian.
Jadi Nabi memulai dakwahnya itu dengan memurnikan hati-hati para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, dan wa yuzakkikum, dan menyucikan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Kemudian Syekh memulai kitabnya dengan bab syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal ini ada dua, ada ikhlas dan mutaba'ah. Jadi Syekh memulai kitabnya dengan ikhlas dan mutaba'ah, karena ini dua adalah pondasi amal. Pondasi amal itu ikhlas dan mutaba'ah. Amal nggak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas. Ikhlas adalah melakukan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan untuk dunia, bukan untuk riya, bukan untuk didengar, bukan untuk dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih. Ikhlas ini bukan sekedar ucapan. Ikhlas bukan sekedar teori. Akan tetapi ikhlas ini perjuangan hati. Para ulama terdahulu bahkan mengatakan belajar ikhlas adalah pekerjaan paling berat. Pelajaran paling berat itu belajar ikhlas. Karena syaitan akan menghiasi niat dan membuat manusia ini suka terhadap pujian-pujian. Karena syaitan itu diciptakan untuk menggoda manusia. Nggak ada kerjaan lain bagi syaitan kecuali satu, menggoda manusia. Jadi syaitan nggak akan capek buat menggodain kita. Ya. Kemudian yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalannya enggak akan diterima kecuali sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena banyak firqah-firqah yang lain yang mereka itu berusaha untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwa, tapi bukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Bukan dengan cara yang diwasiatkan kepada Nabi kepada kita. Bukan dengan cara yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Apakah dengan bersemedi atau menyendiri atau cara-cara lain yang tidak ada ajarannya, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mengandung kesyirikan. Ya. Imam Ibnu Rajab berkata, ikhlas dan mutaba'ah ini syarat diterimanya amal. Keduanya adalah makna dua kalimat syahadat. Ikhlas dan mutaba'ah. Sehingga tazkiyatun nufus, mensucikan diri, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bid'ah. Tidak boleh dilakukan dengan ritual-ritual yang gak ada dasarnya dari Nabi, atau latihan-latihan spiritual yang tidak diajarkan dengan Nabi. Ya. Kemudian bab selanjutnya muallif akan membahas di kitab ini adalah keutamaan ilmu dan ulama. Karena tazkiyah ini membutuhkan bimbingan, ya, membutuhkan bimbingan tazkiyah itu. Jadi kita perlu ilmu dan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan tahu mana penyakit hatinya, tidak akan tahu apa obatnya, dan tidak akan tahu bagaimana cara ia memperbaiki dirinya. Imam Ibnu Qayyim berkata, ilmu adalah cahaya bagi hati. Ya, ilmu cahaya bagi hati. Tanpa ilmu, hati akan gelap dan tersesat. Kemudian, bab selanjutnya akan dibahas di buku ini adalah pembahasan tentang hati, jenis-jenis hati, penyakit-penyakit hati, tanda-tanda orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya sehat. Semua akan dibahas di kitab ini insyaallah ke depannya. Syekh Ahmad Farid menggambarkan bahwa manusia ini sangat perhatian terhadap kesehatan jasmaninya. Perhatian terhadap penyakit-penyakit jasmaninya. Tapi mereka lalai terhadap penyakit-penyakit rohaninya. Mereka lalai terhadap kesehatan-kesehatan rohaninya. Padahal hati yang rusak itu lebih berbahaya daripada tubuh yang rusak. Para ulama menyebutkan ada 3 jenis hati. Yang pertama namanya qalbun salim, hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan iman, yang dipenuhi dengan ridha, yang dipenuhi dengan tawakal, dengan sabar, dengan cinta kepada Allah. Ini namanya apa? Hati yang sehat, qalbun salim. Kemudian yang kedua ada lagi qalbun marid, hati yang sakit. Ada iman tapi hatinya tercampur sama maksiat. Ada iman tapi tercampur dengan syubhat, tercampur dengan riya, tercampur dengan hasad, dengan marah yang berlebih, dengan cinta dunia. Ini namanya qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga ada qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang gak peduli tentang perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, hati yang tidak tersentuh oleh nasihat, hati yang tidak akan merasa berdosa. Ini namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian akan dibahas juga di kitab ini tentang penyakit-penyakit hati. Ada beberapa penyakit-penyakit hati yang akan dibahas di kitab ini. Salah satunya ada riya dan sum'ah, beramal karena manusia. Ada juga hasad, ada juga cinta dunia berlebihan, sombong dan ujub. Ini salah satu penyakit hati. Ada juga lalai dari Allah. Ada juga syahwat dan maksiat. Ini diantara contoh-contoh penyakit hati yang akan disebutkan di kitab ini. Ibnu Qayyim berkata, setiap maksiat adalah racun bagi hati kita. Di kitab ini setelah membahas penyakit-penyakit hati akan disebutkan juga obat-obat bagi hati yang sakit. Di antara obat yang disebutkan para ulama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, bermajelis ilmu, zikir kepada Allah secara rutin, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga pandangan, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Orang yang berzikir itu hatinya hidup. Orang yang enggak berzikir itu hatinya mati. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian setelah itu akan dibahas juga di kitab ini tentang muhasabah, tentang introspeksi diri. Penulis akan menjelaskan pentingnya muhasabah, yaitu menilai diri setiap saat. Ada perkataan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ibnu Qayyim memberikan sedikit metode tentang muhasabah. Ada muhasabah sebelum beramal, kemudian muhasabah setelah beramal, muhasabah setelah melakukan dosa, muhasabah terhadap waktu yang hilang, muhasabah terhadap niat hati kita. Ya. Kemudian selanjutnya akan dibahas juga di kitab ini tentang zuhud dan bahayanya cinta terhadap dunia. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan harta, akan tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ini namanya zuhud. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia ini indah, tapi akan mematikan bila dijadikan tujuan. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam Ahmad,
zuhud adalah lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kalian, yaitu dunia. Kemudian akan disebutkan juga bahaya-bahaya cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia itu akan melemahkan iman, akan membuat diri kita lalai dari ibadah kepada Allah, akan menumbuhkan hasad di dalam hati kita, akan menjauhkan kita dari akhirat, akan selalu mendorong kita untuk terus berbuat maksiat. Ini sebabnya satu, cinta terhadap dunia yang berlebihan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah rahmatun wasi'ah, akar seluruh dosa adalah satu, cinta terhadap dunia. Semua penyebab penyakit-penyakit hati itu asalnya satu, cinta terhadap dunia. Kemudian selanjutnya akan dibahas juga di kitab ini tentang ibadah-ibadah yang menghidupkan hati. Penulis menjelaskan beberapa amalan batin yang sangat besar manfaatnya. Ada sabar, ada syukur. Syukur itu apa? Pintu tambahan nikmat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan kutambahkan nikmat terhadap kalian. Kemudian ada yang ketiga, al-khauf, takut kepada Allah, menjaga diri dari maksiat. Kemudian ada ar-raja, mengharap rahmat Allah, memberi harapan setelah terjatuh di dalam dosa, ar-raja. Kemudian yang kelima ada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah apa? Cinta kepada Allah. Kemudian yang keenam ada tawakal, mengandalkan Allah dalam urusan dunia dan urusan agamanya. Kemudian yang ketujuh ada ridha, yaitu menerima takdir Allah dengan tenang. Semua ini adalah ibadah inti yang menjadi ruh bagi amalan-amalan fisik. Kemudian bab yang terakhir yang akan dibahas di kitab ini adalah bab taubat, penutup yang menghidupkan jiwa. Penulis menutup kitab dengan taubat, karena taubat adalah pembersih dosa. Dengan taubat dosa-dosa kita hilang. Kemudian taubat juga penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Taubat juga pintu menuju kepada Allah, pintu menuju cinta kepada Allah. Kemudian taubat juga adalah amalan yang wajib kita lakukan setiap waktu. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar agar hati kita itu tetap hidup, agar hati kita kembali hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Tawwabin, tukang taubat. Namanya orang yang gemar bertaubat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu suka berbuat salah, khata', suka berbuat salah. Tetapi yang terbaik adalah yang kembali kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dengan mengenal siapa penulis kitab Tazkiyatun Nufus, insyaallah kita akan lebih menghargai karya-karya beliau. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan belajar Tazkiyatun Nufus, insyaallah akan membakar semangat kita untuk memperdalam tentang kitab ini. Kitab Tazkiyatun Nufus itu bukan sekadar buku teori, bukan sekadar tata cara aja, tapi pedoman praktis terhadap pengobatan jiwa dan tarbiyah hati. Semoga Allah memberi kita taufik untuk memahami isi kitab ini dengan benar. Kemudian kita dapat mengamalkannya ke dalam kehidupan nyata. Ya, ini yang paling penting. Setelah belajar diamalkan. Kemudian mudah-mudahan kitab ini akan membantu kita dapat membersihkan hati kita dari noda-noda, akan menumbuhkan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga istiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini menjadi awal kebangkitan bagi hati kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar mensucikan jiwanya sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
masih ada waktu sekitar 5 menitan menuju azan Isya, bisa diperbanyak dengan ibadah-ibadah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.